Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan ini, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita masuk dalam ibadah doa ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kami hatur persembahkan kepada Tuhan Yesus yang begitu baik dan sangat mengasihi kami. Sore hari ini Tuhan kembali Engkau himpunkan kami untuk kami bisa beribadah kepadamu, bertemu Engkau dalam ibadah ini, bertemu Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, sucikan hati kami, pikiran pandangan hati kami, supaya kami benar dalam ibadah kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, sekaligus kami serahkan acara ibadah ini dari awal sampai pada selesainya ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Namun demikian Tuhan, kami menyadari di saat kami beribadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, hamba-Mu yang terkait dalam ibadah ini, yang memimpin pujian, yang memainkan musik Tuhan. Engkau memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji-muji Tuhan. Ya, sampai nanti kita akan bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan melakukan pujian yang pertama dari buku NR nomor 147. Dia hanya sejauh doa. Buku NR 147. Haleluya. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupku, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru haleluya, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu.
akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Puji Tuhan, saudara sekalian, apapun yang sedang kita hadapi, ya, pujian ini ya mengingatkan kita, ya menasihati kita lewat pujian ini. Selalu ingat, ada seorang penolong, satu-satunya orang yang bisa menolong, ya, dalam apa yang sedang kita hadapi. Dan betul-betul kita yakin bahwa pertolongan Tuhan itu merupakan wujud juga kepedulian Tuhan terhadap kita, untuk supaya kita terbebas dari segala masalah dan persoalan. Itu sebabnya ketika kita ada sesuatu yang harus kita hadapi, yang kita bisa lakukan, kita berseru memanggil namanya. Ini luar biasa pujian ini. Berseru memanggil namanya. Bukan berseru kepada seseorang, ya, ataupun siapapun juga, tetapi kita dilatih untuk supaya setiap apa yang sedang kita hadapi, biar kita bawa kepada Tuhan, berseru kepada Dia yang bisa menolong, memberikan pertolongan yang ajaib kepada kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR yang sama. NR, saudara sekalian, NR nomor 240. NR 240, Kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus
kasih-Mu ku merasa teduh, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, tanpa kasih-Mu yang sempurna, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu sebabnya Tuhan, kami sangat membutuhkan kasih-Mu di dalam firman-Mu. Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Dan sekarang saatnya Tuhan untuk kami belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk supaya nantinya firman itu bukan saja kami dengar, tapi firman itu boleh kami praktekkan dalam hidup kami, supaya kasih itu sempurna, kasih itu nyata dalam hidup kami. Sebab kami sangat membutuhkan kasih-Mu Tuhan, untuk memberikan pertolongan yang ajaib kepada kami. Tuhan, sucikan hati kami, pikiran angan-angan kami, supaya kami bisa fokus hanya kepada Engkau, dan sekaligus firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari surga. Demikian pula kami tetap berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, pakai para hamba-hamba, para gembala, para pendeta, dimanapun mereka berada ya Tuhan, dalam urapan yang sama, untuk supaya jemaat yang dilayani boleh selalu mengalami kebangunan rohani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, supaya hamba bisa menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, dan sekaligus firman-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Jadi praktek dalam hidup kami boleh mengalami pembaharuan yang dari Engkau Tuhan, sekaligus menyelesaikan segala masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi di masa-masa yang sulit ini. Seluruh sidang jemaat-Mu semua yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, Tuhan juga Engkau tolong, berikan kekuatan, kemampuan, memberikan damai sejahtera-Mu, ketenangan hati batin, terutama hati yang selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, selamat malam, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih, saudara sekalian. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa melaksanakan ibadah yang sangat penting. Tetapi seringkali kita agak mengabaikan ibadah doa dan penyembahan itu, kurang memperhatikan dibandingkan kalau ibadah PA maupun ibadah raya. Ibadah doa penyembahan itu biasanya paling dalam jemaat itu paling sedikit dibandingkan ibadah PA maupun ibadah raya. Padahal sesungguhnya saudara sekalian, ibadah doa penyembahan itu sangat penting. Sangat penting, bahwa ibadah doa dan penyembahan itu merupakan puncak dari ibadah. Ibadah penyembahan itu hasil dorongan dari ibadah raya maupun ibadah pendalaman Alkitab yang disertai perjamuan suci, untuk kita dibawa masuk, didorong untuk sampai kita bisa menyembah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Namun demikian kita berterima kasih, apapun keadaan kita sekalian, tapi firman Tuhan itu selalu saja dalam urapan Roh Kudus, bahkan Roh Kudusnya itu selalu mengingatkan kita, mengingatkan kita, menggerakkan kita, memberikan hati kita itu kemauan atau kerinduan untuk kita bisa senantiasa beribadah kepada Tuhan.
Itu sebabnya kita biar selalu berseru kepada Tuhan. Ya, ketika kita dalam kesulitan, dalam kelemahan fisik, kelemahan rohani, khususnya dalam menghadapi ibadah pelayanan, yang kita bisa lakukan hanya kita datang kepada Tuhan dan berseru kepada namanya. Ya, berseru kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan satu pertolongan, memberikan kekuatan, dan memberikan kemampuan kepada kita. Ya, mari saudara sekalian, kita akan simak, kita kembali dalam pemeriksaan kita satu bagian akhir dalam bagaimana Tuhan itu menerangi bumi yang gelap ini, saudara. Dan itu sebabnya ya, ketika Tuhan itu menerangi bumi atau menerangi kehidupan kita, dan sampai kehidupan kita disebutkan terang dunia, terang yang sempurna, ya, maka halangan bukan berarti tidak ada halangan atau rintangan, tetapi yang kita periksa di hari-hari ini justru halangan dan rintangan itu begitu luar biasa. Sebab Wahyu pasal 12 ini adalah penampilan gereja sempurna di akhir zaman, di mana Tuhan akan segera menyempurnakan, Tuhan akan segera datang. Namun demikian sebelum ya Tuhan itu datang yang kedua kali, maka gereja Tuhan yang sudah memenuhi ukuran Tuhan, saudara sekalian, yang diwujudkan seperti seorang perempuan yang berselubungkan matahari dan perbicakan bulan di bawah kakinya dan bermahkotakan 12 bintang itu satu. Ada satu halangan ini suatu halangan yang sangat luar biasa yang bisa, tetapi rencana setan itu yang digambarkan ular naga merah ini tetap tidak pernah berhasil. Ya, jadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua ini, maka ulah iblis, antikris dan nabi palsu itu berusaha keras untuk menggagalkan gereja Tuhan. Tapi gereja Tuhan sudah dalam perlindungan Tuhan, saudara sekalian. Dia ketika dia dalam ancaman yang besar, ya, baik anak maupun perempuan itu, betul-betul Tuhan yang memberikan satu perlindungan, memberikan satu pertolongan. Anak pun terselamatkan karena dia dibawa kepada Allah dan kepada tahtanya, saudara sekalian. Bahkan perempuan itu juga dibawa terbang, ya, dengan 2 sayap burung nasar yang besar ke padang gurun, disebutkan jauh dari mata ular, dan sekalipun juga ekornya itu juga menyeret seperti bintang, saudara. Ya, kita sudah menjelaskan, tetapi kita bisa melihat pertolongan Tuhan itu tetap sempurna kepada gerejanya, kepada anak-anak ketebusannya. Gereja adalah jemaat Tuhan, jemaat ini jemaat yang ditebus oleh Tuhan. Gereja Tuhan digambarkan seorang istri, ya, bagaimana Kristus itu dia merelakan nyawa, rela mati untuk menyelamatkan sidang jemaatnya. Dalam Efesus pasal yang kelima itu jelas, Yesus yang digambarkan suami sudah berkorban nyawa untuk bisa menyelamatkan istrinya, yaitu sidang jemaatnya. Ya, namun demikian setan tidak berhenti untuk tidak mengejar, sekalipun perempuan ini sudah dibekali dengan 2 sayap burung nasar yang besar, itulah firman dan Roh Kudus, saudara sekalian. Ya, tetapi ular naga merah padam ini yang bertanduk 7, bermahkotakan 7 mahkota, ya, bertanduk 10, ini luar biasa. Ya. Dia tetap coba ingin menghalangi, bahkan ingin menghancurkan gereja sempurna ini. Dengan cara dia menyemburkan air dari mulutnya sebesar sungai. Tapi Alkitab jelas mengatakan, maka
Tuhan pun juga membuka mulut bumi itu untuk menelan air yang disemburkan oleh ular naga ini, saudara sekalian. Kita sudah mendengar pengertian-pengertian rohaninya secara sederhana buat kita semua. Bagaimana kemarin terakhir ya, dari mulut ular naga merah padam ini, dari binatang yang namanya antikris itu dan nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Jadi kata itu gambar daripada kenajisan, atau kenajisan digambarkan ya seperti kata. Dan inilah yang di hari-hari keluar dari mulut setan, antikris dan nabi palsu untuk memprovokasi, untuk mempengaruhi, untuk membuat gereja anak-anak Tuhan itu menjadi takut selalu. Ya, dengan perbuatan, dengan perkataan, ya, dengan pikiran-pikiran. Jadi setan ini sekarang ini sedang berusaha dengan segala cara, melalui media, melalui macam Android atau semua satu, menyebarkan kenajisan itu begitu mudah dan begitu gampang semua sekarang di hari-hari ini ya, untuk bisa mengakses itu. Nah, kalau kita tidak dalam firman Tuhan, dalam urapan Roh Kudus, maka betul-betul provokasi dari setan itu, dari iblis, antikris dan nabi palsu akan merasuk kepada kita, dan kita akan menjadi hancur, saudara sekalian. Betul-betul kita akan menjadi rusak. Kemarin kita sebutkan bahwa pergaulan yang buruk itu merusakkan ya kelakuan yang baik. Jadi pergaulan yang buruk itu ya, apalagi lewat perkataan dianggap biasa, nyerempet-nyerempet yang ya, perkataan yang nyerempet-nyerempet porno, menyerempet-nyerempet yang ya, begitulah di hari-hari ini. Ini kita anggap biasa, tapi sewaktu-waktu akan meningkat. Sebab ayat mengatakan yang najis akan semakin najis. Ya, saudara sekalian, tetapi yang benar akan semakin benar, yang jahat akan semakin jahat, tapi yang suci akan semakin suci. Kita di mana? Di tempat mana kita? Yang benar akan semakin benar, yang suci akan semakin suci, untuk disempurnakan, atau yang najis atau yang jahat. Tapi bagi kita, kita pasti akan menentukan sikap untuk kita mau benar, semakin suci. Nah, untuk itu kita perlu adanya ibadah ini. Kita perlu adanya firman pengajaran yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua ini, untuk selalu memberikan suatu koreksi kepada kita, untuk mengajar kita, untuk menyatakan kekurangan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita untuk menjadi kehidupan yang benar, suci, sampai menjadi sempurna. Ini yang Tuhan izinkan kepada kita, Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, Tuhan itu luar biasa. Sekalipun gereja atau kehidupan di hari-hari ini anak-anak Tuhan mengalami suatu ancaman dan semua, dan ternyata Tuhan itu memberikan suatu pertolongan. Kita akan membaca ulang, saudaraku. Nanti kita akan masuk ayat yang ke-17, saudaraku, ya. Ya, ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya dihanyutkan sungai itu. Jelas tujuan dari ular naga ini. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulut. Ditelan, artinya apa? Maka air yang banyak itu, air yang sebesar sungai, tidak mampu untuk bisa menjangkau
gereja Tuhan, gereja sempurna, yang sudah dibekali dengan 2 sayap burung nasa untuk membawa terbang perempuan itu ke padang gurun jauh dari mata ular. Di sana Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Maka di saat itulah firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan saja dari roti, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari Allah, mulutnya Allah. Artinya di padang belantara, ya, di tempat yang gersang sekalipun, ya, tetap Tuhan pelihara dengan firman Allah dan urapan Roh Kudus dan perjamuan suci. Kita ingat bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel di padang belantara selama 40 hari 40 malam dalam perjalanan menuju Kanaan. Ya, apa yang diharapkan dari padang belantara, dari padang gurun, saudara? Di saat itu dia dalam perjalanan, apa yang sempat dia menanam atau menunggu sampai panen, kan tidak. Tapi bagaimana Tuhan itu kepada bangsa Israel saat itu selama 40 tahun. Setiap pagi isu utuk-utuk, saudara. Orang saya bilang utuk-utuk. Pagi-pagi benar. Syaratnya pagi-pagi benar. Orang Israel harus sudah bangun dan mengambil mana itu. Jangan keburu nanti kena sinar terik panas matahari, dia akan meleleh. 1 orang, 1 keluarga, 1 gomer. Cukup untuk keluarga itu. Itu pagi. Makanan, roti. Bukan roti yang dibuat oleh pabrik, saudara. Ini roti yang turun dari surga. Sekalipun Israel mengatakan muak, roti hambar. Ini. Tapi itulah wujud pemeliharaan Tuhan di saat itu kepada bangsa Israel. Ya. Ketika dia kekurangan air dan dia berteriak minta air, Tuhan memberikan air. Sekalipun mengakibatkan Musa tidak sampai ke Kanaan karena Musa marah, gregetan dengan keras hati dari bangsa Israel ini. Ya, di mana Tuhan menyuruh mengatakan kepada batu, tetapi Musa tidak mengatakan tapi memukul batu. Ya, akhirnya Musa tidak sampai ke Kanaan. Lalu sore yang Tuhan tunjukkan pemeliharaan Tuhan itu. Sore Tuhan datangkan burung puyuh. Daging nggak usah beli, saudara. Sekarang daging berapa? Ayam ya sekarang kurang lebih 30.000 atau 32.000 1 kilo, saudara. Saat itu Israel, orang Israel tidak perlu membeli daging. Burung puyuh kan sebangsa ayam, saudara. Jerundul begitu, saudara. Ya burung gemak itu, saudara. 1 kilo. Ya, sekarang sekitar 32.000 per kilo. Saudara sekalian. Gak usah beli. Tuhan kirimkan itu. Bukan mencari, saudaraku. Tapi burung puyuh itu datang ke perkemahan orang-orang Israel. Apa enggak hebat Tuhan? Tuhan mendatangkan berkat. Itu sebabnya dalam kitab Ulangan pasal 28, saudara sekalian, kalau kita setia mendengarkan firman dan melakukan, mendengarkan firman Allah dan melakukan dengan setia. Jadi kata setia ini penting digarisbawahi. Atau lebih baik kita baca, saudara. Kita baca
Kitab Ulangan ya, Kitab Ulangan. Pasal 28 ya. Saya diingatkan di sana Ulangan pasal 28 ya. Apa kata Tuhan? Ya. Ayat yang pertama kita loncat aja, nggak usah kita baca semua sekalian ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya, perhatikan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ada pengangkatan Tuhan. Ya, ada satu peningkatan, ada pengangkatan Tuhan. Diangkat dari segala bangsa di bumi ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Perhatikan, bukan mencari. Bagikan Tuhan itu dia mendatangkan burung puyuh itu. Ya, kalau dalam kitab Keluaran itu ayat yang ke-16 itu nah, dijelaskan di sana. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan ayat selanjutnya nanti saudara baca sendiri. Ayat yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbung-lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Lah, kalau sekarang pertanyaan buat kita, kenapa Tuhan kok aku susah? Kok aku belum diberkati? Bukan Tuhan tidak mau memberkati. Ini janjinya Tuhan. Tuhan itu bukan seperti manusia yang bisa memilah-milah, memilih-milih. Tidak. Ya. Dikatakan Tuhan itu baik kepada orang yang baik kepada orang yang jahat. Matahari itu diperuntukkan untuk orang jahat juga untuk orang baik. Ya. Nah, sekarang kalau kita belum diberkati, ya, jangan terus kita menyalahkan Tuhan atau kita mengomel. Tapi lebih baik ketika kita diperhadapkan semacam itu. Sebab Tuhan katakan, aku akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Nah, sekarang kalau kita belum mengalami hal ini, coba kita periksa. Apakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepada kita itu? Ini menjadi pertanyaan. Menjadi pertanyaan buat kita. Untuk supaya kita, ya. Nah, sekarang kepada Israel saat begitu Tuhan memelihara pagi dengan mana yang turun dari surga, sore dengan burung puyuh datang ke perkemahan orang-orang Israel ini. Maka kita kaitkan dengan Wahyu pasal 12. Maka Tuhan Allah yang sama ini kepada gerejanya di akhir zaman ini, kepada gereja sempurna yang sudah dibawa terbang ke padang gurun, yang juga kita tahu padang gurun gak ada apa yang diharapkan padang gurun. Kalau dulu dalam bentuk roti dan daging burung puyuh, tapi sekarang ini untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini, ketika gereja itu dalam penyingkiran selama 3,5 tahun di masa antikris itu, maka Tuhan akan memelihara dengan firman dan perjamuan suci. Saudara sekalian, maka betul-betul di saat itu manusia itu hanya tergantung dari firman, tergantung dari korbannya Kristus, terpelihara dari firman dan korbannya Kristus ini, dipelihara
oleh Tuhan untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara sekalian. Selama 3,5 tahun itu di padang gurun jauh dari mata umat, Tuhan pelihara di sana. Tuhan pelihara, Tuhan memelihara. Inilah caranya Tuhan menolong kepada yang ingin menghancurkan, Tuhan juga atasi. Tetapi kepada gereja Tuhan, Tuhan juga pelihara di sana. Ini hebat, ini luar biasa. Dan sekarang saya lanjutkan bagian yang terakhir, dalam Wahyu pasal yang ke-13, yang ke-12 ini. Setelah merasa gagal, dan bukan merasa, memang gagal selalu. Bukan merasa, tapi memang gagal ular naga merah padam ini. Ya, karena bumi menelan semburan air yang dari mulutnya itu ditelan begitu saja oleh bumi, maka betul-betul amarahnya ular naga merah padam ini. Nah, sekarang kita baca ayat yang ke-17. Ya, ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu ia pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Jadi amarah yang besar itu, amarah yang meluap itu, nanti akan ditumpahkan kepada siapa? Keturunan yang lain yang tertinggal. Ya, siapa yang tertinggal itu? Yang tidak masuk dalam penyingkiran itu? Ya, bukan kehidupan yang tidak beribadah. Ayat mengatakan orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini yang akan diperangi, akan dimusuhi, akan dicari. Mencari dengan amarah untuk memburu keturunan yang tertinggal. Itu sebabnya di hari-hari ini, saudara sekalian, ya, ayat ini menunjukkan, ya, mengingatkan kita masih ada waktu dan kesempatan lewat ibadah-ibadah ini. Jangan kita menjadi kehidupan-kehidupan yang tertinggal. Ini resikonya sangat berat. Sebab di saat itu, ketika gereja sempurna itu dipelihara 3,5 tahun di padang gurun di masa antikris, maka 3,5 tahun ini juga sebelum kedatangan Tuhan, maka terjadi suatu aniaya, amarahnya dari ular naga ditumpahkan kepada keturunan-keturunan atau benih yang tertinggal, atau kehidupan-kehidupan yang tidak masuk dalam penyingkiran, yang menuruti hukum Allah dan yang memiliki kesaksian Yesus. Ada dua hal. Ada hukum-hukum Allah. Ya, sedikit saya akan singgung ini. Ya, ada hukum-hukum Allah kalau dikaitkan dalam tabernakel. Ya, yang menuruti hukum-hukum Allah ini adalah yang sesungguhnya kehidupan-kehidupan yang beribadah. Kalau dalam tabernakel, menuruti hukum-hukum Allah itu menunjuk kepada meja roti sajen. Ada ibadah PA, bahkan disertai dengan perjamuan suci. Ini yang diperangi, ini yang diburu oleh ular naga ini. Keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah, ya ada ibadah PA yang disertai perjamuan suci sekalipun. Ada memiliki kesaksian Yesus
Itu ibadah raya, itulah pelita emas. Tapi ada satu yang kurang, yang tidak disebutkan di sini, yaitu mezbah dupa emas. Ini kurang. Artinya apa? Artinya tidak memenuhi ukuran Tuhan. Ya. Tidak memenuhi ukuran penyembahan yang Tuhan inginkan. Sebab dalam Wahyu pasal 11 itu, saudaraku, di sana disebutkan ayat yang pertama. Ya, Wahyu pasal 11 ayat pertama mengatakan, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, yaitu 3,5 tahun. Di satu sisi perempuan yang diungsikan, disingkirkan ke padang belantara, dia aman di sana, dilindungi Tuhan dan dipelihara Tuhan. Tapi benih yang tertinggal tidak masuk dalam ukuran ini yang disebutkan tadi, yaitu orang-orang yang mengikuti hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus harus menghadapi antikris masa aniaya yang trikis ini 3,5 tahun. Dan ini luar biasa. Ini luar biasa. Dan saya tidak bisa membayangkan. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, apa kita sampai pada masa itu? Apakah ketika masa itu terjadi, apakah kita termasuk orang yang disingkirkan? Atau kita bagian yang tertinggal yang harus berhadapan dengan masa aniaya antikris 3,5 tahun ini? Tadi saya mengatakan, yang disingkirkan ke padang belantara aman, jadi bekali Tuhan. 2 sayap burung nasar sudah membawa terbang. Firman dan Roh Kudus itu sudah membawa dia dan dipelihara dengan firman dan perjamuan suci di sana. Tapi yang tertinggal ini, yang menuruti hukum-hukum Allah dan yang ada kesaksian ini, yang harus memenuhi ukuran penyembahan itu, karena di sini tidak ada, maka dia harus menganiaya sampai dipancung kepala. Sebabnya tadi saya mengatakan, apakah kalau sampai nanti tertinggal, kita mampu menghadapi masa aniaya antikris 3,5 tahun itu? Maka jawabannya ada 2 kemungkinan. Kalau di saat masa aniaya antikris itu 3,5 tahun itu harus dialami oleh benih yang tertinggal, keturunan yang tertinggal, saudara, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kehidupan itu menyangkal Tuhan, saudara. Kehidupan itu akan menyangkal Tuhan karena beratnya aniaya, beratnya siksaan itu menyangkal Tuhan. Mungkin dia selamat sesaat, saudara sekalian, tetapi dia akan mengalami suatu penghukuman yang kekal karena dia sudah menyangkal anak Allah, menyangkal Yesus, menyangkal akan keyakinan. Tapi yang kedua,
dia tetap bertahan percaya kepada Yesus, dan resikonya dia harus menghadapi yang namanya pedang. Pedang itu harus dihadapi. Ini terjadi pada jemaat di Pergamus. Terjadi pada jemaat Pergamus, dan itu sebabnya sekarang saudaraku, maka sekarang masih ada waktu dan kesempatan kita semua berusaha jangan ambil risiko di hari-hari ini. Jangan berhenti untuk kita setia beribadah ibadah raya. Jangan berhenti kita hanya ibadah PA, tapi ibadah raya perjamuan suci, ibadah raya itu hari Minggu itu. Ibadah PA yang disertai perjamuan suci harus bisa mendorong kita untuk kita bisa senantiasa membangun misbah tumpah itu. Mendorong kehidupan kita untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Kenapa kita ditekankan untuk sebuah 3 macam ibadah ini? Terutama dalam ibadah doa penyembahan, puncaknya ibadah. Jadi ibadah doa penyembahan ini merupakan puncak dari ibadah. Ya, ibadah doa dan penyembahan. Jadi penyembahan itu, doa penyembahan itu, saudaraku, ya pengertiannya secara singkat adalah proses perobekan daging. Ya. Dan proses perobekan daging ini harus sampai pada tingkat daging tidak bersuara. Jadi proses perobekan daging ini dalam doa penyembahan yang didorong oleh firman dan Roh Kudus ini, ya, untuk mendorong kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya Yohanes pasal 3, untuk kita menyembah Allah itu dengan roh dan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman, roh itu adalah Roh Kudus. Jadi didorong oleh firman dalam urapan Roh Kudus. Kalau digabung, saudaraku, meja roti dan pelita emas ini bagaikan firman dan Roh Kudus yang mendorong kita untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Menyembah roh dan kebenaran. Menyembah dengan roh dan kebenaran. Ini penyembahan yang benar. Ya, untuk kita diproses, proses perobekan daging sampai daging itu tidak bersuara. Nah, itu sebabnya aku tadi kembali kepada kehidupan-kehidupan yang tidak masuk dalam ukuran ini, maka untuk supaya dia memenuhi ukuran itu, saudara sekalian, maka dia harus mengalami yang namanya proses pemancungan kepala untuk memenuhi ukuran penyembahan itu. Untuk sampai daging betul robek. Peristiwa waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara. Peristiwa saat Tuhan Yesus itu di atas kayu salib, apa yang terjadi, saudara? Ya, setelah menjelang sore, saudara, terjadi, ya, saat dia di atas Bukit Golgota, terjadi kegelapan yang begitu hebat. Dan tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Kita lihat. Tirai bait Allah itu terbelah menjadi 2. Jadi ini perobekan daging ini, Yesus sendiri yang sudah menjadi teladan. Iya. Daging itu robek, maka kita bisa melihat tirai bait Allah itu terbuka, maka kita akan bisa melihat isi di ruangan maha suci itu.
Di sana ada tabut perjanjian. Ada kerubium, 2 kerubium. Dan di sanalah Shekinah glory, kemuliaan Allah itu akan bersinar, bercahaya. Kita bisa melihat. Jadi kalau tirai itu terobek, maka kita bisa melihat secara nyata, secara gamblang kemuliaan Allah itu. Isi daripada ruangan maha suci. Seperti hanya dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka pintu dan Taman Eden itu terbuka. Artinya kesempatan untuk kita masuk kembali kepada ciptaan baru, kembali kepada Taman Eden, Taman Firdaus itu terbuka. Tapi harganya mahal. Perobekan daging. Nah, itu sebabnya kepada kita sekarang ini, saudara sekalian, di mana Tuhan sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk kita. Apa yang ditunjukkan dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 17 ini biar menjadi koreksi. Sebab yang terjadi seperti itu. Ular naga merah ini dia sedang memburu, memerangi keturunan yang lain. Siapa tuh yang menuruti hukum-hukum Allah, yang sudah beribadah, yang ada kesaksian. Tapi satu hal, ada PA, ada ibadah raya, tapi tidak ditingkatkan dalam doa penyembahan. Ini yang harus kita perhatikan. Ini menjadi koreksi. Dan itu sebabnya biar ibadah PA, ibadah raya, firman dan Roh Kudus itu mendorong kita untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Untuk kita bisa berdoa, bukan doa untuk meminta sesuatu. Bukan. Ya. Bukan berarti juga tidak boleh untuk meminta, sebab firman Tuhan juga mengajarkan. Ya, barang siapa meminta dia akan diberi. Siapa mencari dia akan mendapat. Siapa mengetuk, Tuhan akan bukakan pintu. Tetapi kalau kita tingkat dari dorongan firman Allah dan Roh Kudus itu, dalam urapan Roh Kudus itu, bukan untuk perkara-perkara jasmani, tapi justru firman dan Roh Kudus mendorong kita untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Ya, jadi ini yang perlu Tuhan ingatkan kepada kita, biarlah firman dan Roh Kudus ini, ya, ada pelita emas, ada meja roti untuk mendorong kita, untuk kita juga bergairah dalam ibadah doa penyembahan, yaitu mezbah dupa emas. Di sana kita diproses sampai daging itu tidak bersuara. Di hari-hari ini, di hari-hari ini. Ya, jadi sebetulnya dalam doa kita tuh ya harusnya tidak perlu untuk kita meminta. Kenapa? Sebab ayat mengatakan kalau kita bisa menyembah kepada Tuhan, bisa menyenangkan Tuhan, maka mengatakan Bapakmu tahu apa yang sedang engkau butuhkan. Saudara percaya itu? Saya sangat percaya. Sangat-sangat percaya. Sebab saya merasakan, saya mengalami. Ya. Sehingga ya saya belajar juga tidak selalu minta kepada Tuhan yang menyangkut soal kebutuhan. Apalagi meminta jemaah, saudaraku, malu. Kenapa? Karena saya percaya kalau firman dan Roh Kudus mendorong kita bisa menyembah kepada Tuhan.
dengan roh dan kebenaran. Ya. Sesungguhnya tanpa kita minta pun kebutuhan kita, Bapa itu tahu apa yang engkau butuhkan. Coba kalau kita renungkan ayat ini, saudara. Rasanya kita malu kalau kita selalu minta dan menuntut kepada Tuhan. Ya, ini iman saya seperti itu, saudara. Karena Tuhan itu tahu. Tanpa kita ngomong pun, Tuhan tahu apa yang sedang kita butuhkan. Dan kalau Tuhan itu memberi, saudara, gak ada hitungannya terhadap kita. Dalam Roma pasal 8 kemarin kita baca dalam ibadah PA. Sedangkan Allah itu memberikan putra yang tunggal untuk kita. Apalah artinya kebutuhan kita? Kita pasti mendapatkan bersama Dia. Saudara sekalian, dalam tabernakel, dalam persembahan, dalam ukupan, dalam mezbah dupa emas itu, ya, dengarkan baik. Ya, ketika kemenyan itu dibakar di atas pedupaan itu, kemenyan itu, ya saya tahu betul. Ya, tahu betul karena dulunya seperti itu, bakar menyan. Ya. Baunya itu memang harum sedap, saudaraku. Ya, kalau dibakar itu ya diangklo. Ya, kalau kita di kampung itu orang mempersembahkan sesaji atau bakar kemenyan itu, saudara. Angklo itu. Ya. Bakar. Apa yang terjadi? Kalau kita bakar itu, ya mezbah dupa itu di atas ada kemenyan yang dibakar, asapnya kemana? Asapnya kemana? Asapnya ke bawah atau naik ke atas? Yang saya tahu, saudara, asapnya pasti naik ke atas. Betul? Kalau kita melakukan, kita berseru, kita datang kepada Tuhan, pujian yang terakhir tadi. Berseru. Memberikan hidup ini kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Saudara sekalian. Maka bagaikan asap dupa itu naik. Di saat kita menyembah itu, ya asap dupa itu naik, berkenan di hadapan Allah. Lalu untuk kita apa? Kalau asap itu naik ke atas, untuk kita apa? Ada bagiannya kita. Ada bagiannya. Ketika dupa itu dibakar, asapnya naik ke atas, maka ada yang turun. Yaitu abu daripada kemenyan itu. Abu dari arang yang membakar kemenyan itu. Abunya turun ke bawah. Apa itu abu? Semakin banyak yang kita bakar, kemenyan yang kita bakar, semakin banyak kita menyembah kepada Tuhan. Maka akan semakin banyak juga abunya yang turun. Apa ini abu? Itu berkat-berkat jasmani yang kita butuh perlukan. Ya. Semakin banyak kita menyembah kepada Tuhan, semakin banyak rezeki yang Tuhan kirimkan untuk kita. Berkat itu akan datang kepada kita pulang. Semakin banyak menyembah. Jangan semakin banyak kita mengeluh di hadapan Tuhan. Banyak menyembah, banyak memuji, banyak bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita bisa menyembah ini, kita tingkatkan ibadah PA, ibadah raya ini untuk kita tekun mendorong kita dalam ibadah doa penyembahan ini, maka dupa naik ke atas, saudara sekalian. Abunya turun ke bawah, itu berkat-berkat jasmani yang kita butuhkan. Sebab Bapak tahu apa yang sedang kita butuhkan.
Tapi hasil daripada dupa yang naik ke atas itu, hasil dari penyembahan itu, apa yang kita, bukan hanya berkat jasmani. Kan tadi saya katakan ibadah doa penyembahan ini proses perobekan daging sampai daging tidak bersuara, menjadi manusia yang baru. Saudara sekalian, hasilnya apa? Dari penyembahan itu yang kita lakukan, banyak menyembah kepada Tuhan. Di samping berkat-berkat jasmani, tapi terutama berkat rohani, yaitu pembaharuan hati nurani, pembaharuan karakter, saudara sekalian. Bahasa kita dalam pengajaran ini, pembaharuan wajah, keobahan wajah ini. Kenapa kok wajah? Wajah ini adalah cerminan apa yang ada di dalam hati, saudara sekalian. Ini nggak bisa ditipu. Ya. Apa yang sedang bergejolak di hati itu akan keluar di wajah. Tapi sebaliknya, kalau hati damai, tenang, maka itu pun juga akan nampak di wajah dan mata kita. Jadi pembaharuan wajah. Saya akan memberikan contoh waktu Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 17, Pak. Ketika Tuhan Yesus di atas gunung, dan doa penyembahan, fasa-fasa penyembahan itu, maka wajah Tuhan, muka Tuhan seperti terangnya seperti matahari. Ya, saya nggak menceritakan tentang yang hadir Elia dan Musa, tidak sampai ke sana dulu. Tapi yang terjadi adalah keobahan wajah, bercahaya mukanya Tuhan itu. Jadi saya simpulkan bahwa hasil dari penyembahan itu, nomor satu adalah keobahan hidup, keobahan hati nurani. Pembaharuan hati ini akan berdampak kepada pembaharuan dalam perbuatan perkataan kita. Jadi artinya doa penyembahan itu yang kita lakukan itu tergantung sejauh mana penyucian firman dan Roh Kudus itu mengerjakan hati kita. Semakin kita disucikan dan firman dan urapan Roh, semakin akan mendorong kita untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan, dan kita betul-betul mengalami keobahan yang dari Tuhan. Dan pasti berkat-berkat jasmani abunya itu, Bapak itu tahu apa yang sedang kita butuhkan. Itu menjadi bagian kita. Jadi ini mengajarkanku, ya, saya pun juga belum seperti apa yang Tuhan mau, belum, masih terlalu banyak kekurangan dalam doa penyembahan ini. Kadang-kadang jenuh, ya, kadang-kadang ogah-ogahan. Ini harus saya akui, saudara. Tapi biarlah malam hari ini diingatkan oleh Tuhan betapa pentingnya doa penyembahan. Kalau tidak, maka akan menjadi ancaman serius. Dua kemungkinan, kita menyangkal atau kita dipancung. Itu sebabnya ini waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri ini, jadi kita manfaatkan, biar firman Allah dalam urapan Roh Kudus ini, meja roti dan pelita emas, mendorong kita untuk kita masuk dalam mezbah tupak emas, bisa menyembah kepada Tuhan, masuk dalam ukuran Tuhan. Ukuran buluh pengukur itu akan mengukur doa penyembahan. Ukurannya apa? Firman dan Roh Kudus, roh dan kebenaran.
ukuran dari penyembahan itu adalah roh dan kebenaran. Bukan ukurannya kalau pendeta ini, gereja ini seperti itu. Bukan. Ukuran doa penyembahan adalah firman dan Roh Kudus yang menyucikan hati kita, membersihkan kita sampai kita mempunyai hati nurani yang baik di hadapan Tuhan. Hati nurani yang tidak menuduh kita. Ada pembaharuan budi, ada pembaharuan hati, ada pembaharuan wajah. Dan berkat itu, apa yang kita butuh perlukan itu sudah Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang mengirimkan berkat itu. Kalau seorang hamba Tuhan, seorang gembala, tentu Tuhan pakai sidang jemaat yang dipakai oleh Tuhan. Sudah banyak dipakai Tuhan, jemaat-jemaat ini. Pakai Tuhan. Untuk apa dipakai Tuhan? Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan lewat gembala, lewat hamba Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan maupun korban tatangan atau korban khusus. Tuhan pakai. Tuhan pakai. Dan Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk bisa memelihara hamba Tuhan itu. Untuk memelihara apa yang dibutuhkan oleh hamba Tuhan. Kepada jemaat, Tuhan juga bisa pakai dengan caranya. Melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan. Ini yang Tuhan lakukan, saudara. Itu sebabnya, saudara, di hari-hari ini dengan apa yang sedang kita pelajari ini, biar sungguh-sungguh mengingatkan, bahkan mendorong, mengoreksi, menegur saya dan saudara. Jangan kita menjadi bagian kehidupan yang harus diperangi oleh ular naga merah padam ini. Dengan amarahnya itu. Tapi sebaliknya, kehidupan kita, ini kehidupan yang terkoreksi, yang betul-betul mempersiapkan diri ketika masa itu datang. Kita menjadi bagian kehidupan yang disingkirkan semua ke padang belantara selama 3,5 tahun di masa antikris itu. Puji Tuhan, saudara sekalian. Biar ini memberikan koreksi dan nasihat kepada kita. Jangan kita menjadi kecut. Jangan kita mengatakan, oh ternyata kok berat menjadi anak Tuhan, menjadi gereja Tuhan, jadi orang Kristen. Tidak. Tapi inilah proses yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kenapa? Sebab Tuhan mau menyempurnakan kita. Tuhan mau membahagiakan kita. Tadi saya mengatakan ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, tirai bait Allah itu terbuka. Ya. Pintu dari Taman Eden itu terbuka. Artinya kita ada kesempatan untuk kita masuk dalam kebahagiaan yang sesungguhnya bersama Tuhan. Masuk dalam zaman 1000 tahun kerajaan damai, sampai kita masuk kota Yerusalem yang baru, kota yang kekal untuk selama-lamanya, bersama Tuhan lewat doa dan penyembahan kita yang didorong oleh firman dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk firman Tuhan sore malam hari dan ibadah doa penyembahan ini. Biar kita digairahkan ya, di masa-masa akhir ini, saudara, yang menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudara, untuk mengakhiri ibadah doa ini. Buku NR nomor 318, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik.
penyembahan ini. Jadi ucapan syukur itu naik kepada Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, haleluya, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Haleluya. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Biar kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Naikkan syukurku, haleluya, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Ucapan syukur, terima kasih. Kami hatur persembahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Kami menyembah, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih terutama untuk berkat-Mu hari ini yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Firman dalam urapan Roh Kudus ini Tuhan, yang mengingatkan kami untuk menegur, mengoreksi kami Tuhan. Sebab sangat ngeri, dan kami berterima kasih Engkau mengingatkan kami
betapa pentingnya di hari-hari ini dalam ibadah doa penyembahan di mana Engkau sedang memproses kehidupan kami untuk kami masuk dalam ukuran Tuhan dan kami boleh disingkirkan di padang gurun di masa-masa susah selama 3,5 tahun itu Tuhan. Terima kasih Engkau membekali kami. Dan sungguh Tuhan kami rindu untuk supaya gereja-Mu, kehidupan kami semua tidak ada satupun yang tertinggal. Tapi kami semua dibawa terbang ke padang gurun jauh dari mata ular. Dan kami betul-betul akan berbahagia dipelihara oleh Tuhan di sana sambil menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih untuk Engkau mengajarkan kami untuk mengutamakan Engkau lebih dari semua dalam doa penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu biarlah berkat ini sungguh termetre dalam hati kami untuk mengubahkan kehidupan kami, mempraktekkan kehidupan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikian rangkaian ibadah kita sudah diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan, kiranya kehidupan kita yang sudah diberkati Tuhan ini juga menjadi berkat bagi orang lain. Jadwal ibadah kita, satu, mohon perhatiannya nanti hari Minggu satu ibadah raya yang dimulai dan 5:30 sore tepat, ya, dan diteruskan dalam ibadah PA yaitu hari Rebo, ya, jam 5:30 sore tepat, dan juga seperti hari ini hari Kamis merupakan ibadah doa dan penyembahan. Kita tingkatkan ibadah-ibadah kita, ya, untuk kita betul-betul nanti menjadi kehidupan yang berbahagia bersama Tuhan. Ya, ada kekurangan kita banyak, tapi bila lewat firman Tuhan dalam urapan Roh Kudus ini kita dikoreksi untuk kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, dan kita selalu untuk memperhatikan suatu ibadah-ibadah kita, dan kita berdoa untuk ibadah-ibadah kita untuk supaya Tuhan senantiasa memberikan pembukaan firman Tuhan. Ya, untuk kebutuhan sidang jemaat, ya, sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di GKGM Menanggal maupun saudara kita yang ada di luar Saku, maupun yang ada di Triorejo, di Pondok Chandra, di Gunung Sari. Di sana ada Tante Aniwaro, Mas Hendrik. Ya Tuhan tolong, Tuhan jamah semua diberkati oleh Tuhan. Yang saya minta cuma tolong doakan saya supaya Tuhan berikan firman Allah untuk kebutuhan sidang jemaat semua. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita semua untuk supaya kita tetap giat, semangat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kendati pun masa-masa pandemi ini sedang berjalan, tapi Tuhan pasti memberikan jalan. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk lawatan pemeliharaan-Mu dalam firman dan urapan Roh Kudus dan kasih-Mu kepada sidang jemaat-Mu yang Engkau tebus dengan darah-Mu sendiri. Tuhan, kami hamba-Mu tidak mampu, tapi biar kemampuan yang dari Tuhan untuk bisa melayani Engkau lewat sidang jemaat yang Tuhan percayakan. Itu sebabnya memberikan firman Allah kepada hamba dan urapan Roh Kudus-Mu untuk kebutuhan seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan, yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat buat kami semua. Sekarang Tuhan, kami kembali membawa seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai yang paling sepuh sekalipun. Biar Tuhan, Engkau senantiasa memberkati dan nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, terutama ibadah dan pelayanan dari anak-anak-Mu. Yang lemah, Tuhan,
Engkau memberikan kekuatan. Yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa bilur-Mu dan menjadi sembuh. Yang dalam persoalan, masalah, baik nikah maupun rumah tangga, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan campur tangan jemaat yang punya rencana-rencana ke depan. Tuhan kami doakan, kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan. Biar Tuhan membuka jalan dan Tuhan memberkati. Bagi saudara yang di hari-hari ini membutuhkan pekerjaan atau mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang merintis pekerjaan baru, Tuhan juga buka jalan. Yang sudah bekerja di kota, di luar pulau sekalipun Tuhan, Engkau ada di sana, Engkau menyertai dan tetap memberkati mereka, terutama untuk selalu ingat betapa kebaikan-Mu atas kehidupan sidang jemaat-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah-ibadah yang Engkau sudah sediakan kepada kami, bila kami belajar untuk menekuninya Tuhan, sampai membawa ibadah kami ini bisa menyembah sepenuh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi sidang jemaat-Mu semua. Tuhan kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai, Tuhan Engkau juga memberkati, memakai para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, juga pejabat tinggi negara di pusat saya maupun daerah. Tuhan Engkau memberkati, memberikan kekuatan yang Tuhan memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk mampu memimpin bangsa kami ini jauh lebih baik ke depan Tuhan, lebih baik lagi dan diberkati Tuhan. Terima kasih, jauhkan dari perseteruan, dari pertengkaran, dari pemberontakan apapun juga Tuhan, untuk supaya damai sejahtera-Mu itu turun di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain, Tuhan menolong kami semua. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.